Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Di musim balap tahun 2025 ini ya Sob, menjadi musim balap yang ke-19 dari gelaran ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, mungkin sebagian sobat-sobat balap mania baru mengetahui ya Sob, ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup ini semenjak pembalap Indonesia ikut serta di ajang balapan ini. Sebenarnya admin juga lebih kurang baru beberapa tahun ini ya Sob mengikuti ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi yang sebenarnya untuk ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup ini sudah bergulir sebanyak 19 musim. Dan tentu saja dari 19 musim ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup ini ya Sob, tentu saja sudah menghasilkan banyak pembalap-pembalap yang saat ini kita melihat mereka ini berprestasi di ajang balapan Grand Prix ataupun sudah berprestasi di ajang balapan motor dunia lainnya Sob. Nah, contohnya saja ya di tahun 2024 kemarin, pembalap yang berhasil meraih gelar juara dunia di MotoGP di semua kategorinya Sob, dari kategori Moto3, kemudian Moto2 hingga kelas utama MotoGP. Nah, semua pembalap ini adalah pembalap jebolan dari ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dari kelas Moto3-nya di tahun 2024 kemarin ya Sob, pembalap yang berhasil meraih gelar juara dunia adalah David Alonso. David Alonso adalah jebolan dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2021. Kemudian di kelas Moto2-nya, pembalap dari Asia, pembalap dari Jepang, Ai Ogura, yang di tahun ini mencuri perhatian karena penampilannya yang impresif semenjak ronde pertama ajang balapan MotoGP di tahun 2025 ini ya Sob, sebagai pembalap rookie di kelas utama. Nah, Ai Ogura, pembalap yang berhasil meraih gelar juara dunia di kelas Moto2 pada tahun 2024, sama juga Sob, pembalap yang merupakan jebolan dari ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup, dan juga Ai Ogura adalah jebolan dari Asia Talent Cup. Nah, untuk pembalap yang berhasil meraih gelar juara dunia di kelas utamanya, yaitu Jorge Martin, sama juga Sob. Jorge Martin juga adalah pembalap jebolan dari ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kalau Ai Ogura jebolan Red Bull MotoGP Rookie Cup tahun 2017, sedangkan Jorge Martin jebolan dari Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2014. Oleh karena itu ya Sob, dengan prestasi-prestasi pembalap jebolan dari Red Bull MotoGP Rookie Cup yang sudah bisa menunjukkan prestasi di kelas Grand Prix dari kelas Moto3, Moto2, kemudian di kelas MotoGP-nya, dan juga ada beberapa pembalap yang balapan di ajang balapan dunia Superbike, kemudian Supersport, dari Supersport, kemudian Supersport 300 ya Sob. Mereka ini ada beberapa pembalap yang jebolan dari ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup, sehingga membuat ajang balapan ini ya Sob menjadi banyak peminatnya dari seluruh pembalap muda di seluruh dunia. Tidak terkecuali pembalap dari Indonesia, dimana tahun ini untuk Indonesia kembali mengirimkan dua pembalapnya ya Sob. Kalau sebelumnya itu ada satu pembalap yaitu Veda sendiri, tetapi di tahun ini Indonesia mengirimkan dua pembalap melalui Astra Honda Racing Team, yaitu Veda dan juga Ramadipa. Sebelumnya juga Indonesia sudah beberapa kali mengirimkan pembalap untuk mengikuti ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup, seperti Mario Aji yang saat ini balapan di kelas Moto2. Mario Aji juga balapan di Asia Talent Cup sebelumnya ya Sob. Jadi seperti halnya Ai Ogura, tetapi untuk Mario Aji saat ini masih berusaha untuk memperbanyak maksudnya Sob, memperbanyak jam terbangnya di kelas Moto2. Siapa tahu suatu saat nanti Mario Aji akan bisa mengikuti jejak dari seniornya Somkiat Chantra dan juga Ai Ogura yang saat ini sudah sampai ke kelas utama MotoGP. Nah, kali ini di tahun 2025 giliran junior dari Mario Aji yaitu Veda dan juga Ramadipa untuk bisa menunjukkan prestasi mereka, untuk bisa menunjukkan kemampuan mereka di program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup, karena peluang mereka untuk sampai ke ajang balapan Grand Prix bisa saja ditentukan dari ajang balapan ini ya Sob, dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Karena seperti yang Amin katakan tadi, sudah banyak pembalap jebolan dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup ini yang sudah berprestasi di ajang balapan Grand Prix. Nah Sob, di tahun 2025 ini kalau kita melihat ya, setelah penampilan yang cukup apik dari Veda di tahun 2024 kemarin, di musim perdana Veda balapan di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda ini menunjukkan penampilan yang cukup luar biasa karena di musim perdananya
Veda langsung bisa cepat beradaptasi dan langsung bisa bersaing di barisan depan pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup melawan pembalap-pembalap yang lebih senior. Dan untuk pembalap yang satunya lagi adalah Ramadipa ya sob, pembalap yang merupakan orbitan baru dari Astra Honda Racing Team untuk balapan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Semoga saja di tahun ini juga bisa mengikuti jejak Veda ya, seperti di tahun sebelumnya yang bisa cepat beradaptasi, kemudian bisa juga langsung cepat bersaing di barisan depan. Tetapi kalau untuk pembahasan kali ini ya sob, admin ingin memfokuskan tentang Veda karena di tahun 2025 ini adalah tahun kedua Veda balapan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, kalau dari statistiknya kita melihat di tahun sebelumnya ya, Veda berhasil meraih posisi ke-7 di standing pointnya di klasmen akhir ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2024. Nah, di tahun 2025 ini ada beberapa pembalap yang di atas Veda, yang finish di atas Veda pada klasmen akhirnya ya sob, yaitu pembalap di posisi 1 sampai dengan ke-6-nya. Nah, ada beberapa pembalap yang sudah tidak balapan lagi di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Oleh karena itu, peluang Veda di tahun 2025 ini untuk bisa lebih baik lagi di posisi klasmen akhirnya ini sangat terbuka lebar. Dan di sini kita akan membicarakan mengenai statistiknya. Apakah memang benar Veda bisa meraih hasil yang lebih baik lagi di klasmen akhir ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini sob? Karena nih begini ya sob, kalau kita melihat statistiknya, admin akan menunjukkan statistik mengenai pertama dari standing point ya, atau klasmen akhir yang diraih oleh pembalap di tahun 2024 pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dimana untuk standing point di tahun 2024 di posisi pertamanya itu adalah Alvaro Carpe, kemudian posisi keduanya ada Brian Uriarte, kemudian di posisi ketiganya ada Valentin Perón, posisi keempatnya ada Rico Salmela, di posisi kelimanya Maximo Quiles, posisi keenamnya Hakim Danis, dan baru di posisi ketujuhnya Marco Morelli, dan baru di posisi kedelapannya Veda Ega Pratama. Nah sorry ya, tadi admin menyebutkan Veda di posisi ketujuh klasmen akhir ya sob, tetapi dari standing pointnya yang benarnya adalah Veda berada pada posisi ke-8 di klasmen akhir ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2024. Raihan poin Veda itu di tahun 2024 adalah 112 poin, selisih 120 poin dengan posisi pertama Alvaro Carpe yang meraih 232 poin. Nah, di sini kita akan melihat sob statistiknya, karena dari 7 pembalap di atas Veda yang finish di atas Veda, maksudnya di klasmen akhirnya ya sob, yang menempati posisi 1 sampai dengan ke-7, seperti Alvaro Carpe di tahun 2025 ini tidak lagi balapan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kemudian Valentin Perón yang berada pada posisi ketiga juga di tahun 2025 ini tidak lagi balapan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Rico Salmela, Maximo Quiles begitu juga tidak balapan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini karena mereka sudah level up ke kelas Moto3. Nah, berarti di posisi di atas Veda ya di klasmen akhirnya yang masih balapan di tahun 2025 ini adalah Brian Uriarte yang menempati posisi kedua, kemudian ada Hakim Danis, kemudian Marco Morelli, dan baru ada Veda. Ini artinya kalau melihat dari standing point ini, Veda berada pada posisi keempat untuk pembalap yang meraih posisi 10 besar di klasmen akhir 2024. Nah, ini adalah pembalap yang berada pada posisi klasmennya untuk tahun 2025. Jadi kalau kita melihat dari statistik ini, berarti Veda berada pada posisi keempat ya sob di klasmen akhirnya, karena dari beberapa pembalap di tahun 2024 tidak ada lagi yang balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini. Berarti tadi yang di posisi pertamanya ada Brian Uriarte, kemudian Hakim Danis, Marco Morelli, dan juga Veda. Nah, kalau kita melihat dari keempat nama pembalap ini yang masih balap di tahun 2025 ini pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, menurut admin ya sob, pembalap yang akan menjadi saingan kuat dari Veda di dalam mendapatkan hasil akhir yang lebih baik di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini adalah Brian Uriarte. Kenapa admin katakan Brian Uriarte? Satu, karena posisi klasmennya lebih tinggi dari Veda pada saat tahun 2024 kemarin. Dan yang kedua, di tahun 2025 ini sama-sama mereka menjalani musim kedua di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, berarti di tahun kemarin sama-sama sob, Brian Uriarte di tahun 2024 sama-sama dengan Veda perdana balapan di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup.
Namun tentu saja Brian Uriarte diuntungkan karena dia adalah pembalap yang berasal dari Spanyol. Tentu saja Brian Uriarte sudah familiar dengan sirkuit-sirkuit balapan di Eropa. Sedangkan Veda di tahun 2024 kemarin sama-sama nol ya sob. Sama sekali nol balapan di sirkuit balapan Eropa. Oleh karena itu Veda hanya memiliki pengalaman dari bermain game seperti bermain PlayStation untuk bisa menghafalkan layout di sirkuit-sirkuit balapan yang dihadapi oleh Veda pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2024 kemarin. Tetapi beda cerita di tahun 2025 ini karena Veda sudah memiliki data, sudah memiliki pengalaman balapan di sirkuit balapan Eropa yang menjadi tempat gelaran dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Oleh karena itu, di tahun ini walaupun menjadi sama-sama tahun kedua Veda dan juga Brian Uriarte, tetapi menurut admin Veda akan bisa tampil lebih percaya diri karena Veda sudah memiliki data dari tahun sebelumnya sob. Nah, untuk statistik lebih lanjutnya, kenapa admin katakan untuk Brian Uriarte tadi ya sob, Brian Uriarte tadi bisa menjadi pesaing kuat dari Veda karena tadi satu, karena dia berada pada posisi lebih tinggi dari Veda. Yang keduanya kemudian kalau menurut admin ya, karena Brian Uriarte ini cukup konsisten di dalam meraih poin di tahun 2024 kemarin. Oleh karena itu dia bisa menempati posisi kedua ya sob pada klasmen akhir ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Bukan main-main ini sob, karena dia pembalap pertama juga di Red Bull MotoGP Rookie Cup walaupun dari Spanyol, tetapi bisa menempati posisi kedua. Tentu saja prestasi dari Brian Uriarte ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, di tahun 2024 kemarin untuk Brian Uriarte itu poin terendahnya hanya didapatkan pada saat balapan di race kedua di sirkuit Spielberg, yaitu Brian Uriarte hanya mendapatkan 3 poin. Selebihnya dari ronde ke-1 hingga ronde ke-6 ya sob, dari sirkuit Jerez, Le Mans, Mugello, kemudian Assen, Spielberg, Aragon, Misano, Brian Uriarte ini berhasil mengumpulkan poin yang cukup maksimal. Seperti di race ke-1 ya di sirkuit Jerez, Brian Uriarte ini mendapatkan 10 poin, kemudian di race keduanya 16 poin, di Le Mans race ke-1-nya 11 poin, race keduanya 25 poin, di Mugello race ke-1-nya 20 poin, race keduanya 20 poin, kemudian di Assen race ke-1-nya 25 poin, di race keduanya 13 poin, di Spielberg race ke-1-nya 10 poin, di race keduanya 3 poin, di Aragon race ke-1-nya 1 poin, race ke-1-nya 16 poin, di race keduanya 20 poin. Selanjutnya di Misano, race ke-1-nya 25 poin, race keduanya 16 poin. Jadi bisa dilihat ya sob bagaimana konsistennya Brian Uriarte dalam mengumpulkan poin di tahun 2024 kemarin sob. Dan selain dia konsisten meraih poin, tetapi juga Brian Uriarte ini beberapa kali mendapatkan poin maksimal, yaitu di posisi pertama yaitu 25 poin. Sedangkan untuk pembalap di posisi keduanya kalau menurut admin pesaing Veda yaitu Marco Morelli. Kalau Marco Morelli ini beberapa kali di beberapa race berhasil mendapatkan poin maksimal, tetapi Marco Morelli ini belum cukup konsisten. Nah, contohnya saja di Jerez, di race ke-1-nya berhasil meraih 25 poin. Kemudian race keduanya 10 poin. Di Le Mans, race ke-1-nya tidak mendapatkan poin. Di race keduanya 10 poin. Di Mugello, race ke-1-nya tidak mendapatkan poin. Di race keduanya 5 poin. Di Assen, race ke-1-nya 2 poin. Di race keduanya 25 poin. Di Spielberg, race ke-1-nya 20 poin, kemudian race keduanya 6 poin. Di Aragon, race ke-1-nya 0 poin, race keduanya 2 poin. Di Misano, race ke-1-nya 6 poin, di race keduanya 4 poin. Nah, kalau menurut admin, Marco Morelli memang menjadi pesaing kuat juga untuk Veda ya, tetapi dari segi konsistensinya di musim 2024 menurut admin ini masih bisa dilawan oleh Veda. Dan selanjutnya untuk Hakim Danis. Nah, Hakim Danis sendiri menurut admin juga cukup baik, salah satu pembalap dari Asia Tenggara ya, pembalap dari Malaysia, karena di tahun 2024 cukup konsisten juga dalam meraih poin. Nah, seperti di race ke-1 meraih 7 poin, kemudian di race kedua Jerez meraih 20 poin. Di Le Mans race ke-1-nya 10 poin, di race keduanya 16 poin. Di Mugello race ke-1-nya 9 poin, di race keduanya 10 poin. Di Assen race ke-1-nya 5 poin, di race keduanya 6 poin. Di Spielberg race ke-1-nya 2 poin, di race keduanya 2 poin. Di Aragon race ke-1-nya 2 poin, di race keduanya 25 poin. Artinya Hakim Danis ini berhasil meraih podium ke-1 ya sob, luar biasa untuk Hakim Danis. Kemudian di Misano race ke-1-nya 16 poin, di race keduanya 9 poin. Nah, sedangkan untuk Veda di tahun 2024
Di race ke-1-nya, kalau di Veda ini ya, kita bicarakan konsistensinya terlebih dahulu sob. Nah, kalau konsistensi Veda di dalam meraih poin di tahun 2024, Veda admin bisa katakan cukup konsisten. Hanya saja sayang Veda masih belum mendapatkan poin maksimal, dan ada beberapa ronde yang Veda tidak mendapatkan poin sama sekali. Oke, jadi 3 race ke-1-nya Veda nihil poin, kemudian di race keduanya 5 poin. Di Le Mans, Veda race ke-1-nya 6 poin, race keduanya 9 poin. Di Mugello, race ke-1-nya 11 poin. Race keduanya 8 poin, di Assen race ke-1-nya 13 poin, di race keduanya 9 poin. Di Spielberg race ke-1-nya nihil poin, race keduanya 16 poin. Di Aragon race ke-1-nya 9 poin, di race keduanya 5 poin. Di Misano race ke-1-nya 8 poin, di race keduanya 13 poin. Nah, jadi itulah dia sob untuk statistik ya dari pembalap yang menurut admin di tahun 2025 ini akan menjadi pembalap yang bisa meraih posisi 5 besar ataupun posisi 3 besar, yang berpeluang meraih posisi 3 besar termasuk Veda di akhir klasmen ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini sob. Jadi menurut admin untuk pesaing Veda terkuatnya itu adalah Brian Uriarte, pembalap dari Spanyol, karena memang dari statistiknya ya, untuk Brian Uriarte ini adalah pembalap yang cukup konsisten di dalam meraih poin yang maksimal di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup pada tahun 2024 kemarin sob. Tetapi di tahun 2025 ini dengan pengalaman Veda yang sudah memiliki data di tahun lalu, tentu saja Veda akan bisa tampil lebih baik lagi sob. Sedangkan untuk Ramadipa kita doakan saja ya, untuk Ramadipa bisa juga mendapatkan hasil yang baik di tahun 2025 ini sob, di ajang balapan program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Oke sob, jadi itu saja ya untuk pembahasan admin di video kali ini. Menurut admin, di mana prediksi admin ya untuk rival terberat Veda di tahun 2025 ini adalah pembalap dari Spanyol Brian Uriarte. Sekian saja sob pembahasan dari admin. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.